Bagi saya adalah berbagi adalah di saat kita bisa bermanfaat buat teman kita, buat lingkungan terdekat kita, bahkan lebih besar untuk khususnya buat kita di DPR, kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat yang ada di daerah pemilihan kita. Karena kita berangkat ke sini berdasarkan amanah dari mereka, sebisa mungkin bagaimana timbal balik yang bisa kita berikan, manfaat apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat yang ada di daerah pemilihan kita. Kalau saya gini, bersyukur kita ada di pihak yang diberikan rezeki sama Allah. Kita ada di pihak yang memberi. Mumpung kita lagi ada di situasi yang memberi, Allah memberikan amanahnya kepada kita di situasi ini untuk memberi, berikanlah. Berikanlah. Karena semudah itu Allah bisa membalik. Allah bisa aja membalik kita menjadi orang yang meminta. Sebelum itu terjadi, mumpung kita lagi ada di situasi, kondisi yang alhamdulillah bisa memberi, berikanlah hak-hak orang lain itu. Karena semudah itu Allah bisa mengganti posisi ini. Pengalaman batin yang luar biasa, apalagi di dapil, apalagi di saat saya masuk ke politik. Saya mengalami rasa-rasa yang selama ini tidak saya alami di dunia entertain. Di dunia politik, kita bisa bersentuhan langsung ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kita bisa datangi orang, saya mendapatkan informasi dari tim, ada salah satu ibu yang setiap hujan besar, dia harus keluar rumah karena rumahnya dikhawatirkan rubuh. Kita nengok, kita datangi, kita bantu. Ibu itu sampai bergetar menerima bantuan dari kita. Nah, pada saat itu saya merasakan ruang-ruang kebahagiaan yang tidak saya alami selama ini, dalam arti kita benar-benar bisa bersentuhan langsung, membantu langsung orang-orang yang membutuhkan. Ada juga ketemu orang, banyak sekali cerita-cerita yang terjadi tentang hal-hal seperti ini. Salah satunya juga yang masih saya ingat, seorang anak sekolah yang sudah 9 bulan tidak bisa menunaikan kewajibannya di sekolah, sehingga dia mendapatkan banyak halangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah. Kita temui, kita berikan bantuan, melihat langsung tatap matanya, ucapan terima kasih tanpa dia berkata-kata. Pengalaman batin itu buat saya luar biasa gitu. Dan saya memiliki keyakinan di semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita juga akan menerima. Rasa bahagia yang dikeluarkan oleh orang yang kita bantu, pada saat itu jugalah Allah memperbaiki rezeki kita. Iya benar, selama ini banyak sekali yang bilang, ngapain sih nyari uang banyak-banyak, rezeki nggak dibawa mati gitu. Salah, rezeki kita harus kita bawa mati. Bagikan sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang berhak, karena pada saat itu rezeki kita sedang kita bawa nanti ke yaumil akhir. Semua orang punya caranya sendiri dalam berbagi, dalam membantu orang lain. Saya juga dulu pernah di posisi boro-boro memberikan bantuan, boro-boro membantu orang lain. Saya malah pada saat itu ada di posisi perlu dibantu sama orang-orang gitu. Nah, jadi semua orang punya porsinya masing-masing. Buat yang belum bisa memberikan bantuan, buat anak-anak remaja yang masih belum bisa memberikan apa-apa ke orang tua, ke orang-orang sekitar, paling nggak tidak bikin masalah. Udah nggak bisa ngasih, jangan bikin pusing orang tua. Yang udah bisa ngasih silakan, karena yang saya yakin yang terjadi juga, semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Dan saya yakin orang Indonesia itu baik-baik dan pemaaf. Apapun yang kita share, kadang kita juga melihat banyak orang yang berusaha membantu kesulitan orang lain, walaupun terbatas dengan kota, provinsi. Tapi dengan adanya semacam link donasi bantuan untuk membantu seseorang membeli A, untuk membantu kegiatan si B, untuk membeli ojol, membeli motornya, saya sering banget melihat, wow ternyata kepeduliannya sangat tinggi, banyak banget bantuan yang masuk. Semoga itu bisa semakin memberikan hal yang positif buat Indonesia.
Tapi ini dua sisi mata uang juga. Di sisi lain orang-orang Indonesia memiliki kepedulian yang tinggi untuk saling membantu, terbukti dengan banyak sekali link-link donasi yang terisi. Tapi hati-hati juga, karena kesempatan kayak ini, situasi kayak ini kadang disalahgunakan oleh orang-orang yang punya kepentingan lain. Membuat link donasi palsu, yang akhirnya penyalurannya tidak amanah, tidak disalurkan seperti apa yang disampaikan ke para donatur. Pinter-pinter memilih di lingkungan mana kita akan memberikan bantuan kita. Tapi terlepas itu apapun, niat kita insya Allah akan dicatat sebagai niat amal jariah, walaupun oleh si pembuat linknya jika disalahgunakan, itu biar menjadi urusan dia sama Allah. Tapi insya Allah buat para donatur yang sudah memberikan akan tetap mendapatkan pahala jariah. Amin. Kalau yang belum bisa berbagi dengan harta, bisa dengan tenaga, memberikan bantuan. Misalnya nggak punya uang, nggak bisa bantu untuk bikin jembatan, paling nggak bisa datang untuk membantu proses pelaksanaannya. Kondisinya juga lagi kurang sehat, paling nggak bisa memberikan doa. Intinya kita dalam hidup bernegara semoga bisa saling memberikan support dalam bentuk apapun. Bisa apa yang kita miliki, bisa apa yang kita punya, bisa juga dengan doa.